Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Thank you banget masih bareng sama kita di Sukses 40 bersama saya Denny Agung Driazi. A few moments later. Seperti yang sudah saya sampaikan kemarin di video sebelumnya, pertama kita coba mengerti banget apa itu saham ya. Rewind lagi dari apa yang sudah kita pernah bahas. Saham adalah penyertaan modal kepada satu perusahaan yang memang ada di Indonesia dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Nah, ada beberapa pertanyaan dan saya pribadi ngumpulin informasi juga. Gimana sih sebenarnya status saham, karena memang harus benar-benar diteliti apakah sumbernya itu halal atau haram. Well, it's very confusing because satu hal, 37,3% menurut data saham di Indonesia yang terdaftar di Bursa Efek itu adalah non halal. Damn! Tapi baiknya 67,3% yang memang ada itu disinyalir halal. Saya pribadi sekarang dalam video ini tidak akan memperdebatkan bagaimana fatwanya atau bagaimana pandangan dari MUI atau bla bla segala macam alasannya, tapi ada 3 hal yang memang harus diperhitungkan sebagai saham halal. Pertama, kegiatan usaha perusahaan itu sendiri apakah bisa disebut menjalankan dengan halal. Yang kedua, cara pengelolaan usahanya. Yang ketiga, produk atau jasa yang dihasilkan dalam perusahaan itu. Jadi 3 faktor itu saya ulangi. Pertama, kegiatan usaha yang dilakukan. Kedua, cara pengelolaan usahanya apakah halal atau haram. Yang ketiga, produknya itu halal atau haram. Nah, gimana dong Kang atau Pak dalam indeks saham yang memang ada? Nah, yang kami kemarin upload tentang ajaib itu saya senang banget karena posisinya teman-teman bisa lihat kalau saya mencantumkan dalam video ini mana aja sih saham yang halal, itu banyak banget, 67 dari keseluruhan saham di Indonesia. Dengan teman bisa lihat juga indeks saham syariah Indonesia, mana-mana aja sih perusahaan yang melakukan kegiatan usaha secara halal. Dan saya pribadi benar-benar senang karena ketiga saham perusahaan yang saya miliki itu termasuk ke dalam kategori saham halal guys. So, jangan khawatir, lihat di saham ajaibnya sendiri apakah indeks saham syariah itu saham yang teman-teman pilih itu termasuk ke dalam saham syariah atau tidak. Baik, setelah sekarang kita memperbincangkan tentang kehalalan satu saham yang memang kita bisa lihat dari 3 hal tadi, silahkan untuk meneliti dengan baik guys. Saham perusahaan mana yang memang bisa kalian ambil? Pertama banget, lihat dari prospektusnya. Yang kedua, lihat dari analisis fundamentalnya, baik berupa sekarang laporan keuangan ataupun Fibonacci, whatever grafiknya yang memang bisa kamu lihat. Cuman saya sekarang memberikan 4 yang bisa teman-teman lihat di laporan keuangan, 5 kalau nggak salah. Yang pertama yang pernah saya memberikan informasi ke teman-teman, satu masalah setnya yang menghasilkan keuntungan bagi perusahaan itu, berapa besar modalnya yang memang bisa memberikan keuntungan bagi perusahaan itu.
Yang ketiga, analisis keuangan perusahaannya apakah sudah cukup besar atau tidak. Yang keempat, memperhitungkan utang yang dimiliki oleh perusahaan itu. Apakah satu, debt equity ratio-nya, utang piutangnya, cash ratio-nya, keuangan yang memang dimiliki oleh perusahaan itu, serta berapa cepat keuntungan ataupun dari aset yang dia miliki. Yang kedua, dari modal yang dia miliki, guys. Itu hal yang harus diperhitungkan. 4. Yang kelima, teman-teman lihat nanti di dalam ajaib sendiri, memang dilihat dividen yang sudah atau yang pernah dibagikan oleh perusahaan. Dividen ini dibagikan pada saat keputusan RUPS yang dilakukan perusahaan itu setahun sekali. Lihat di dalam aplikasi, kalau satu perusahaan membagi dividen yang cukup dan memang termasuk frequent, sering per tahun setiap RUPS dibagiin, berarti bisa dipastikan perusahaan itu yang kayak kemarin saya ngomong, duitnya gede, guys. Nah, itu adalah hal yang memang kita bicarakan ini di dalam konten yang sekarang saya buat. Silakan untuk bisa memilih saham dengan baik dan benar, dan silakan untuk memilih saham yang aspek kehalalannya kalian tahu dulu. Dan ketiga, silakan untuk bisa melihat analisis fundamentalnya dan analisis laporan keuangannya. Tadi saya sebutkan ada 4 hal: aset, equity, cash ratio, sama utang piutangnya. Dia punya berapa sih, guys? Dan memang kalaupun cukup dan ternyata baik, silakan untuk membeli saham yang memang diajukan. Baik, itu selintas tentang bagaimana cara memilih saham yang baik dan benar, guys. Jadi lupa subscribe, komen, dan like dari semua ada di dalam konten ini, guys. See you next video. Stay tuned on Success 40 with me, Denny Aguriaji. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.